Kita ingin belajar hari ini Bapak Ibu dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ini adalah tentang kematian Yesus. Kita sudah sering sekali kita bahas, sering sekali kita belajar, tetapi inilah yang disebut Injil. Ya. Injil itu yang memerdekakan. Injil itu adalah kabar keselamatan, kabar sukacita. Tentu ada banyak hal kita belajar dalam hal-hal yang lain, ada motivasi, tetapi gereja bukan tujuannya untuk itu ya. Memberikan motivasi untuk kita bisa sukses. Nah, itu perlu, bukan hal yang tidak perlu kita hindari, tapi bukan hal yang utama. Ya. Kalau ada kita belajar nilai-nilai dari sejak gereja ini ada, kita belajar nilai-nilai itu supaya value atau nilai diri kita bisa searah dengan firman Tuhan. Tetapi yang lebih utama bahwa kita sadar akan Injil. Kita sadar akan bahwa karya keselamatan itu sangat utama dalam hidup kita. Tanpa ada karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, motivasi atau apapun itu tidak ada gunanya. Ya, bukan enggak penting, tetapi bukan hal yang utama. Tetap kita akan belajar hal-hal yang sifatnya nilai-nilai untuk memotivasi kita untuk hidup lebih baik, untuk kita menyadari siapa diri kita, gambar diri kita dipulihkan. Segala sesuatunya kita bisa menang terhadap diri kita sendiri. Tetapi yang lebih utama bahwa ada satu pemberitaan yang luar biasa yang Tuhan mau ini kita sampaikan sampai ke ujung bumi, yaitu berita Injil, berita keselamatan. Kita sudah sangat hafal ya, kita sudah sangat mengerti bagaimana kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Dia mati, disalib, darahnya tercurah untuk dosa-dosa kita. Kematian Yesus itu merupakan hal yang sangat signifikan, sangat penting. Ya. Kita masih sering waktu itu ya, saya harap hari-hari ini tidak, karena kita sudah sering sampaikan bahwa kematian Kristus adalah satu titik di mana perjanjian baru dimulai. Ya, bukan buku ya, bukan Alkitab perjanjian baru, memang dimulai dari Matius. Tetapi zaman atau era perjanjian baru itu dimulai saat kematian Yesus. Ini kita harus catat. Dengan matinya Yesus, dia membatalkan Taurat dengan segala ketentuannya. Yesus hidup di zaman Taurat, dia masih lakukan hukum Taurat, dia tidak menentang hukum Taurat. Dia menggenapi. Tetapi dengan matinya Yesus di kayu salib, dia membatalkan semua itu. Karena hukum Taurat tidak membawa orang ke dalam kebenaran. Ya. Membawa orang dalam kebaikan, ya. Karena di situ banyak hukum, di situ banyak aturan, di mana di situ ada ketentuan yang harus dijalani. Dan pada saat orang bisa melalui ketentuan itu, dianggap ini lolos. Ya. Tetapi pada kenyataannya tidak ada yang pernah bisa lolos menjalankan hukum Taurat. Hanya satu yang bisa jalankan hukum Taurat, cuman Yesus ya. Itu sebabnya dia katakan, aku datang bukan untuk membatalkan, tetapi untuk menggenapi. Ya. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan itu adil, betul ya? Kita percaya bahwa Tuhan itu adil, di mana dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, tidak ada yang bisa keluar dari hukum ini, bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita harus bayar secara rohani. Ya, harus kita bayar. Ya. Tetapi oleh karena Yesus kita tahu bahwa dia yang bayar semua itu. Kita yang mestinya dihukum, Yesus yang dihukum, digantung di kayu salib. Seharusnya kita menjadi orang berdosa, dia jadi berdosa oleh karena kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Oke, saya akan baca sebagian dulu, lalu akan saya jelaskan ayat 1 dari Roma 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, 7, 8 ini sangat penting dan kita akan highlight. Kita akan garis bawahi ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Agak bingung ya kalimat ini ya, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang dilakukan Yesus, Kristus mati untuk orang-orang durhaka itu tepat waktu, sesuai dengan timeline-nya, sesuai dengan jatuh temponya, tepat waktu. Jadi kalau saya pakai kalimat yang lain, secara tepat waktu kita yang masih lemah, Kristus telah mati, atau Kristus telah mati tepat waktu untuk kita orang-orang yang durhaka. Tepat waktu. Tidak ada yang meleset akan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, poinnya bahwa pada saat kita masih lemah, pada saat kita masih durhaka, Dia mati. Dia mati untuk kita. 7. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ini di film-film terjadi ya. Dan mungkin ada kisah nyata juga ya. Orang tua melindungi anaknya sampai harus ada banyak berita-berita tentang yang seperti itu ya. Ada pembunuhan dan seterusnya, dan dilindungi oleh siapa kita nggak ngerti, tiba-tiba ada orang yang nolong kita. Tapi itu nggak banyak, itu dikatakan tidak mudah, bisa dilakukan tapi itu tidak mudah. Ya kalau di film-film kan itu kan, tiba-tiba muncul jagoan, jadi pembela kebenaran. Nah, rata-rata yang seperti itu orang-orang yang tidak punya keluarga, yang sendirian, yang dirasa oke lah aku sendirian, jadi aku jadi pahlawan lah kira-kira kayak gitu. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin jelaskan bahwa problem orang, problem manusia, problem kita semua adalah rasa bersalah. Ya. Rasa bersalah ini ada benarnya, ada baiknya, ada nggak baiknya. Ada rasa bersalah ini kalau hubungan interpersonal, kita suami, istri, anak, orang tua, rasa bersalah itu membuat kita melakukan segala sesuatu karena takut kalau salah gitu. Misalnya aja lah, kamu nggak dapat uang jajan kalau kamu nggak nurut, nah itu sehingga menimbulkan rasa bersalah dan anak kita akhirnya nurut supaya dapat uang jajan, kan seperti itu kira-kira ya. Nah kita juga seperti itu, terjebak dalam rasa bersalah. Ya, kita perlakukan suami, kita perlakukan istri kita dengan baik supaya tidak ada problem, tidak ada disalah mengerti, tidak ada sesuatu yang kita nggak nyaman oleh karena itu. Tapi itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak murni. Misalnya saya mengasihi istri saya kasih apa, berikan sesuatu supaya saya dipandang baik, gitu. Bukan karena saya mengasihi. Salah nggak? Salah kan? Mestinya saya lakukan sesuatu ya karena saya mencintai, saya berikan sesuatu, bukan karena supaya saya dipandang baik, ya, supaya saya dipandang fine, oke aja. Gitu. Tetapi kita perlu ngerti bahwa rasa bersalah itu juga diperlukan, Tuhan kasih itu, supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Kadang kita gagal kan. Nah, orang ateis, orang tidak mengenal Tuhan, orang modern, agnostik atau apapun itu yang masih mempertanyakan keberadaan Tuhan, kadang-kadang punya value-value yang sifatnya natural aja. Kalau aku baik ya nanti aku akan terima hal yang baik, gitu kan?
yang sering kita terima. Yang penting kita lakukan hal yang baik. Gitu. Saya enggak orang jahat kok. Gitu. Saya banyak ketemu agnostik, saya ketemu dengan orang ateis, orangnya baik-baik gitu. Bahkan orang yang mengaku punya Tuhan mengerikan. Tapi pada saat mereka gagal lakukan sesuatu, tetap ada rasa tertuduh. Pada saat pencapaian tidak terjadi, mereka tertuduh, ada rasa bersalah. Ya, pada saat mereka lakukan sesuatu, ada rasa bersalah. Sesuatu kesalahan, pelanggaran hukum, ada rasa bersalah. Ya kan? Dan kita bisa melihat, kita bisa merasakan itu bahwa hukuman itu ada. Contoh, kita yang sering mainan sosial media kadang ada lihat, yang sering itu ada orang melanggar arus ya. Misalnya macet, arus dari sana macet, lalu ada orang terobos pakai jalur sebelahnya, lalu ada yang dari sini nggak mau ngalah gitu kan, ya, maksudnya ini sudah jalurnya, lalu ada orang terobos jalurnya. Sering kan kita lihat tetap ditekan, akhirnya mundur mobilnya, gitu kan, akhirnya mundur mobilnya, dan kita merasa ya ini yang seharusnya hukuman yang dia terima. Atau kita lihat tayangan di sosial media motor ngebut dan akhirnya jatuh gitu kan, jatuh ke parit. Yang sering itu standing ya, tahu ya standing ya? Standing itu apa sih istilahnya? Standing kan bener ya? Nah gini yang motornya naik ke atas itu rodanya gitu, dan akhirnya jatuh dan kita ikut seneng gitu kan, harapan netizen gitu kan, kira-kira yang sering gitu, sesuai dengan harapan netizen gitu. Nah itu buktinya bahwa ada penghukuman. Orang kalau melihat orang salah rasanya pengen dihukum gitu kan. Dan kita senang kalau orangnya mengalami sesuatu gitu. Saya pernah itu naik motor waktu itu pulang kerja, waktu saya masih kerja di Melongo gitu. Lalu saya di pengkol yang SMP 2 jembatan itu, kan saya harus ke kanan karena rumah saya di Mangunsarkoro. Waktu itu saya tinggal di sana. Lalu dari sebelah timur saya nggak terlalu lihat ada anak motor ngebut gitu. Ngebut banget gitu, sampai saya kaget, saya rem, dan dia juga kaget, saya nongol gitu kan. Tapi dia bisa hindari gitu, dan sepertinya mau jatuh sampai ke arah kanan, ke arah sungai, tapi dia bisa lurus lagi, bisa jalan lagi gitu. Waktu itu saya sudah ada di dalam hati saya begini, luar biasa anak ini, demi menghindari kecelakaan, dia harus manuver dengan luar biasa dan bisa jalan lagi. Tapi sebagian orang, saya dengar sendiri orang-orang di sekitar itu, dia bilang apa? Syukur gitu kan. Saya waktu itu nggak punya pikiran seperti itu gitu, nggak tahu, biasanya suka saya syukurin juga. Tapi saat itu saya nggak ngerasa harus syukurin gitu. Saya bersyukur dia bisa melewati itu gitu kan, dia nggak jatuh gitu kan. Tapi manuver sampai kayak mau jatuh, mau ke arah sungai. Gitu. Tapi lolos gitu. Nah itu buktinya bahwa siapapun itu, saya nggak ngerti latar belakang anak itu, dia tahu bahwa itu salah gitu kan. Ada rasa bersalah di situ sehingga dia berusaha untuk menghindari saya, dan ya bersyukurnya aman, nggak ada masalah. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa manusia punya rasa bersalah. Pada akhirnya dengan rasa bersalah itu kita sadar bahwa diri kita itu orang berdosa. Betul ya? Bayangkan kalau kita nggak merasa diri kita orang berdosa, kita nggak butuh keselamatan. Make sense? Masuk akal ya? Kalau kita nggak ngerasa bahwa kita bukan orang yang berdosa, kita nggak butuh namanya pengampunan. Tuhan kasih sinyal itu, rasa bersalah itu. Di sisi lain tadi rasa bersalah yang nggak baik gitu, karena kita melakukan sesuatu untuk saudara kita, supaya kita dipandang baik, itu enggak murni ya. Demi seperti itu kita lakukan hal yang baik. Jadi bukan secara natural, tetapi rasa bersalah itu Tuhan memang kasih untuk kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh keselamatan, kita butuh pengampunan. Nah, kalau kita melihat penciptaan, Bapak Ibu ingat ya, jadilah terang, jadilah apalagi ayo yang ingat, yang sekolah masih ingat harusnya ya, cakrawala, lalu bumi dan seterusnya, bulan, penerang-penerang itu, binatang yang di laut, yang di darat, dengan
merayap dan seterusnya. Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Tapi rasa bersalah ini enggak Tuhan hapus loh. Misalnya ya harusnya Ten Commandment itu. Penciptaan, lalu dihapuskannya lah rasa bersalah, enggak ada yang kayak gitu. Atau dihapuskanlah rasa berdosa. Atau penciptaan yang terakhir apa? Dihapus segala dosa manusia. Enggak ada. Karena yang namanya rasa bersalah, dosa itu harus ada tindakan, harus ada treatment, harus ada yang namanya penanganan khusus. Dan penanganan ini dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kan mestinya nggak perlu ya susah-susah Yesus jadi manusia lalu disalib gitu kan. Sejak pertama aja lah. Kan Tuhan udah tahu gitu kan bahwa manusia bisa dosa dan seterusnya. Karena memang harus ada namanya penanganan. Penanganannya hanya melalui Yesus. Penanganannya luar biasa. Pada saat kita masih berdosa, dengan tepat waktu Tuhan berikan dirinya, dipersembahkan. Jadi rasa bersalah, saya garis bawahi lagi, itu ada musuhnya. Rasa bersalah itu merasa baik, musuhnya adalah merasa baik-baik saja. Saya sering mendengar pada saat saya beritakan Injil secara personal, aku tuh baik-baik aja kok, latar belakang keluarga yang baik gitu kan, orang tua saya seperti ini baik, jadi saya tuh lumayan lah gitu, nggak yang jahat gitu. Sering ya kita dengar gitu ya, aku baik-baik aja kok gitu. Tetapi sebenarnya kita sedang memungkiri diri kita sendiri, sedang menyangkali diri kita sendiri bahwa kita adalah manusia berdosa. Buktinya kita punya rasa bersalah. Simple. Nah, rasa bersalah tadi tidak bisa dihapus aja begitu saja, harus ada penanganan. Nah, penanganannya apa? Ayat 6 Bapak Ibu, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya bahwa terjadi substitusi, terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran, mestinya kita yang dihukum, Yesus yang dihukum. Mestinya kita jadi orang berdosa, Yesus dijadikan dosa. Ayatnya ada. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada lagunya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, dan seterusnya, saya nggak hafal. Yuk kita nyanyi yuk. Karena begitu besar kasih-Mu Allahku, Kau berikan Yesus mati bagiku. Ya yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya ku dibenarkan dalam Dia. Pastor Daud yang hafal, yang kencang Pastor Daud. Terus glorious, glorious, glorious. Refnya langsung aja. Mulia, mulia, mulia. Ref. Jangan biarkan mataku melihat, jangan biarkan hatiku bermain Engkau dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarkan hatiku selalu, biarkan jiwaku selalu mendekat kepadamu, Yesus kekasihku. Ya, lagunya ada kan? Jadi ingat ya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Substitusi, pertukaran.
Dia yang harusnya dihukum, ya, kita yang harusnya dihukum, kita dibebaskan. Yesus yang dihukum. Tapi substitusi itu kadang-kadang kita salah menempatkannya. Kadang-kadang kita berlaku seperti Tuhan. Esensi dosa. Salah satu teolog mengatakan bahwa manusia menggantikan Tuhan dengan dirinya. Itu esensi dosa. Menggantikan dirinya. Menggantikan Tuhan dengan dirinya. Yang seharusnya kita hidup bergantung sama Tuhan, kita bergantung pada pikiran kita sendiri. Itu dosa. Yang seharusnya kita hidup di dalam hati dan pikiran Tuhan, kita hidup dalam hati dan pikiran kita sendiri. Itu esensi dosa. Dengan esensi keselamatan, Tuhan menggantikan manusia dengan dirinya. Jadi ya, keselamatan itu Tuhan menggantikan manusia dengan dirinya. Dosa tadi apa? Manusia menggantikan posisi Tuhan. Banyak hal yang manusia lakukan tanpa perlu Tuhan. Tidak peduli ada Tuhan atau enggak, lakukan. Baru setelah kepentok, baru tanya atau cari Tuhan. Gitu ya, saya pun begitu Bapak Ibu. Di sini enggak ada. Semuanya, wah, straight, tanya Tuhan. Mau makan nasi goreng apa ayam goreng, tanya Tuhan dulu. Mau baju kuning apa baju merah, tanya Tuhan dulu. Luar biasa ya. Saya sering nggak tanya Tuhan dan akhirnya salah gitu. Itu saya sudah berdosa karena saya menggantikan posisi Tuhan. Otoritas yang seharusnya punya Tuhan, saya ambil sendiri. Nah, itu penanganannya bahwa terjadi pertukaran. Harus terjadi pertukaran. Saya berkali-kali sampaikan bahwa untuk mengampuni kita, sebenarnya Tuhan cukup satu kata, ampuni. Seperti orang yang di sebelah disalib itu, dia dapat pengampunan hanya oleh karena confession, pengakuan bahwa dia adalah Mesias yang hidup. Tetapi untuk kita dikuduskan, dibutuhkan darah Kristus, salib Kristus. Terjadi pertukaran kita yang bukan orang kudus, maksudnya bukan orang kota kudus ya, maksudnya bukan kudus. Kita ini statusnya bukan orang kudus, menjadi orang kudus oleh karena darah Yesus. Sekali lagi, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seharusnya kita dapatkan maut karena kita dosa, manusia berdosa. Tapi kita dapatkan pertukaran. Yesus yang mengalami maut. Tentu karena dia Tuhan, 3 hari dia bangkit. Dia tidak tinggal dalam maut selama-lamanya. Itu bedanya Yesus dengan orang-orang lain. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita dibenarkan. Terjadi pertukaran, dia yang benar seharusnya. Tapi kebenaran dia itu diberikan ke kita, kita jadi dibenarkan. Kita masih nggak benar, tapi dibenarkan. Status kita orang benar, orang kudus. Status kita sudah jelas. Orang yang sudah dibenarkan. Sekalipun kelakuan kita masih belum benar. Betul ya? Tapi status kita sudah dapatkan. Secara de jure, secara yuridis kita ini sudah dibenarkan. Kita dikuduskan. De factonya, faktanya masih perlu proses. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan, masih bermusuhan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi betul-betul karya salib,
kematian Yesus adalah hal yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Karena disitulah terjadi pertukaran. Yang harusnya dihukum, Yesus yang dihukum. Itu Bapak Ibu, supaya kita tetap ingat, supaya kita tetap sadar bahwa diri kita butuh Tuhan. Diri kita tidak bisa sendiri dengan pemikiran kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kesadaran akan rasa bersalah itu membuktikan bahwa kita butuh Tuhan. Ya, ada yang tidak pernah merasa bersalah. Saya rasa itu sesuatu yang memang Tuhan kasih kita sebagai indikator, sebagai sinyal, sebagai sensor pada saat kita sudah mulai melenceng dari Tuhan. Ada rasa bersalah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kerjakan yang dengan luar biasa. Dia gantikan kita pada saat kita sadar bahwa diri kita orang berdosa dan butuh diselamatkan.